Halo guys. Jadi kita di sini udah sampai di Museum Pendidikan, yaitu lokasinya di Jalan Genteng Kali nomor 337 Gubeng. Yuk kita lanjut. Jadi aku di sini mau ngejelasin prosedur cara-caranya untuk masuk ke dalam Museum Pendidikan. Oh ya, di sini bisa dibaca step satunya untuk mengisi di link di bawah ini, lalu pilih Museum Pendidikan Surabaya dan waktu dan tempat dan jumlah pengunjungnya yang datang. Kita boleh masuk ke dalam. Nah, ini dia Museum Pendidikan. Tata cara registrasinya langsung ke loketnya aja. Nanti kalian bisa isi loket, dibantu sama mbaknya. Nanti ngisi dan juga nunjukin KTM. Untuk mahasiswa di sini pengisiannya dan bayarnya itu free. Nah guys, yang pertama adalah zaman prasejarah atau zaman praaksara. Pada zaman ini sebenarnya sudah mengenal apa itu yang namanya pendidikan. Pada saat ini juga pendidikan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar mereka. Pendidikan dalam masa ini diartikan sebagai cara bertahan hidup pada saat berada di lingkungan atau berada di alam sekitar. Nah guys, di museum ini juga ada papan yang menjelaskan tentang berbagai macam masa pendidikan yang ada di Indonesia. Mulai dari zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman pendidikan pada saat masa kolonial, sampai dengan pada masa zaman kerajaan. Nah bisa kita lihat di samping saya. Seperti ini ya. Sekarang kita dimasuk di zaman masuknya agama di Indonesia. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada kitab yang mengajarkan agama Islam, di Buddha, ya seperti ada bahasa Arab yang disusun oleh Al-Jurumiyah. Bisa dilihat di sini. Di situ juga ada. Ya, kita ke sini sekarang, guys. Jadi di sini ada ilmu tarikatnya Qadiriyah Islam, bisa dilihat. Di sini ada kisah Nabi Muhammad, datangnya Islam dan naskah-naskahnya Arab. Lalu di sini ada naskah lontar dan label registrasi Jawi Tali. Jadi Jawi Tali itu seperti ini, sudah bisa dilihat. Nah ini Jawi Tali buat menulis di zaman apa agama masuk di Indonesia. Naskah lontar namanya ini ya. Nah, untuk kerajaan Hindu dan Buddha, jadi sejarahnya itu ada di sini. Kalian bisa baca, ini ada informasi lengkapnya. Di sini ya. Nah ini agama Hindu sama Buddha. Di sini. Nah di sini ada yang namanya kita ngaji kitab, yaitu pendidikan masa klasik diorama. Ini menggambarkan santri yang sedang mengaji kitab pada umumnya. Pendidikan pada masa ini umumnya adalah pendidikan agama yang diselenggarakan di padepokan atau pesantren. Ya di sini masuk ke pendidikan zaman kolonial. Seusai diasingkan dalam tahanan Belanda, banyak yang mengira Ki Hajar Dewantara jadi tidak bersuara selantang dulu. Namun langkahnya membuka taman siswa adalah perlawanan dalam senyap. Beliau yang lebih tak terbendung. Gebrakan yang kemudian menjadi pelopor munculnya sekolah liar yang lain, tempat tumbuhnya kesadaran, terbitnya semangat solidaritas dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Inilah periode paling dramatis bagi pendidikan bangsa kita. Ini ada sedikit contoh sekolah pada zaman kolonial. Ada sekolah guru, lalu ada sekolah pertukangan, dan masih banyak lagi. Dan di sini ada contoh pada masa pendidikan kolonial. Nah, kita masuk pada pendidikan Indonesia pada era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan ini, Indonesia layaknya bayi yang baru lahir, dikarenakan terjadi banyak kebingungan serta organ-organ tubuh yang belum optimal. Nah, pada saat ini banyak muncul tantangan-tantangan baru bagi bangsa Indonesia di era kemerdekaan. Di tengah kondisi infrastruktur fisik
sebagai negara yang merdeka. Nah, kita lanjut, kita udah masuk ke zaman reformasi. Di sini ada mesin ketik yang lebih maju, yaitu sudah menggunakan ketikan yang ada kertasnya. Ada juga peralatan laboratorium IPA yang sudah menggunakan pipet. Ada juga koper, ada poster. Nah, di masa reformasi ini sudah ada ijazah, sertifikat. Ada juga seragam yang dipakai di masa-masa reformasi. Nah, di masa reformasi ini pendidikan sudah sangat meningkat pesat berbanding beda dengan masa kemerdekaan. Soalnya ini sudah masa reformasi, jadi bisa lihat sendiri banyak kemajuan-kemajuan seperti bisa membuat ijazah, sertifikat, adapun alat-alat laboratorium IPA. Bisa dilihat